Bab 1125. Kalau tidak mau, pergi. Jeffrey Lee menatap warrior yang sebentar, lalu berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Warrior yang tiba-tiba angkat bicara. Mendengar kata-kata warrior yang, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. Bahwa Jeffrey Lee berhenti, pada saat yang sama, selusin siswa yang bersamanya sebelumnya tiba-tiba berdiri di sampingnya, semuanya berjaga-jaga. Wajah Sunny dan Lydia Qiu di samping juga sedikit berubah, mereka sudah mengalami temperamen warrior yang. Begitu dia menjadi gila, takutnya bahkan Bendico Xiao tidak bisa menghentikannya. Sunny ragu-ragu, hendak mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang menatapnya dan berkata, "Aku adalah seseorang yang menghormati orang yang menghormatiku. Jika orang lain tidak menghormatiku, aku tidak akan pernah menghormati orang lain. Juga, aku paling membenci orang yang memainkan trik di belakang mereka." Setelah berbicara, dia memandang Jeffrey Lee dan berkata, "Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu?" Jeffrey Lee berkata, "Aku hanya merencanakan yang terburuk." "Benarkah?" Warrior yang berkata, "Yah, tidak peduli apa tujuanmu. Sekarang, aku melihat bahwa kamu sangat marah, dan aku juga tidak ingin terus membawamu. Apakah kamu pergi sendiri atau aku membiarkanmu pergi?" Mendengar kata-kata warrior yang, hati semua orang membeku. Membiarkan Jeffrey Lee pergi saat ini tidak diragukan lagi akan membiarkannya mati. Terlepas dari waktu ini, banyak siswa tidak berhenti untuk mengatakan apa-apa. Bagi banyak orang juga melihat Jeffrey Lee tidak senang, jangankan warrior yang, kelakuan Jeffrey Lee barusan, tidak akan ada yang senang. Kemudian ekspresi Jeffrey Lee tiba-tiba berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan warrior yang. Dia tidak menyangka warrior yang akan mengusirnya. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin bisa kembali ke perguruan Rusa Putih? Dan sekarang, jika dia tidak kembali ke perguruan Rusa Putih, kemana dia bisa pergi? Di mana dia berani pergi? Tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada tempat untuk pergi. Kecuali jika bersembunyi secara permanen. Asal tahu saja, dunia sekarang didominasi oleh keluarga Mou dan Sekte Senba, kekuatan mana yang berani membawanya masuk? Warrior yang, apakah hal-hal harus dilakukan secara mutlak? Jeffrey Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mencibir dan berkata, "Demi Pak Tua Xiao, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Menurut pendapat pribadiku, aku ingin membunuhmu dengan pedang. Jadi, sekarang, selagi aku masih belum mengubah pikiranmu, keluar sesegera mungkin. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar nanti." Dia, warrior yang, tidak ingin menyelamatkan serigala bermata putih sendirian. Dari apa yang Jeffrey Lee lakukan barusan, dia tahu bahwa ini pasti bukan yang terakhir kalinya. Begitu dia pergi, pihak lain pasti akan melakukan hal lain. Dia tidak tertarik memainkan konspirasi kecil ini dengan pihak lain, jadi dia langsung menyuruh pihak lain untuk keluar. Dia tidak ingin meninggalkan orang yang memusuhinya dan ingin mencelakainya di kapal awan, apalagi menyelamatkan orang seperti itu. Dia warrior yang bukanlah orang baik. Membalas keluhan dengan kebajikan. Tidak. Dia suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Warrior yang. Kita semua sekelompok, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Pada saat ini, Lydia Qiu tiba-tiba berkata, "Aku tahu, Jeffrey melakukan sesuatu yang tidak pantas, biarkan dia meminta maaf kepadamu, bagaimana? Kami semua adalah siswa akademi. Pasti bukan itu yang ingin dilihat dekan." Sunny juga berkata, "Lydia benar.
Sekarang akademi kita berada pada masa kritis, dan kita semua harus bersatu daripada berdebat satu sama lain. Jeffrey, minta maaf pada warrior saja. Bila kamu memiliki kata-kata dan perbuatan yang sama lagi, jangankan warrior yang, aku Zuni yang tidak akan melepaskanmu. Jeffrey, minta maaf saja. Kita semua adalah orang sendiri, tidak perlu membunuhku. Artinya, musuh kita saat ini adalah keluarga Mo, Sekte Senba, dan fraksi hukum. Kita saling bertarung di sini, hanya akan memanfaatkan orang-orang keluarga Mo. Minta maaf saja, anggap saja masalah ini berlalu. Jeffrey, kamu juga jangan merasa bersalah, ini juga salahmu. Warrior yang memblokir musuh kuat untuk kami, tetapi kamu memainkan beberapa trik kecil di belakang layar. Masalah ini, semua orang melihat itu, memang tidak pantas bagimu untuk melakukannya. Sekarang, minta maaflah, aku percaya bahwa senior yang akan memberimu kesempatan. Jeffrey Lee melirik semua orang di sekitarnya, kemudian berkata, minta maaf. Mengapa harus meminta maaf? Apa perkataanku tadi salah? Juga, apakah aku melakukan sesuatu yang salah tadi? Kalau warrior mati dan kami masih di sini, keluarga Mo dan yang lainnya menyusul, lalu, apa yang akan lakukan? Aku membiarkan semua orang pergi dulu, apakah itu salah? Jeffrey. Selain itu, Lydia Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini, jika kamu meminta maaf, ini akan berakhir. Mengerti? Aku tidak minta maaf. Jeffrey Lee mencibir, memandang warrior Yang, dan berkata, warrior Yang, kamu lebih baik dariku, kamu ingin mengusirku, aku tidak bisa menolak. Jangan khawatir, aku bukan orang yang tak tahu malu, aku akan pergi sekarang. Kapal awan berhenti, aku pergi sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi denganmu juga. Segera, selusin orang yang bersama Jeffrey Lee awalnya berdiri. Kapal awan berhenti. Suara warrior yang terdengar di lapangan. Kapal awan masih terbang. Warrior yang melirik semua orang di lapangan dan berkata, apa yang terjadi sekarang? Benar-benar tidak perlu melakukan hal seperti ini. Lydia Qiu berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang berjalan ke arah Lydia Qiu dan berkata, berdasarkan kata-katamu, kamu ingin aku memohonnya tinggal. Lalu juga memohonku untuk melindunginya. Apa itu maksudmu? Dia bersalah, tapi tidak sampai harus membunuhnya, kata Lydia Qiu. Warrior yang memandang Lydia Qiu sejenak, lalu melirik semua orang di arena dan berkata, apakah kalian pikir aku harus menyelamatkan kalian? Atau berpikir bahwa perguruan rusa putih tidak ada masa depan tanpa kalian? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Apa artinya warrior yang memikirkan kemungkinan tertentu? Ekspresi ngeri muncul di mata semua orang. Warrior yang, kamu. Mata Zuni juga dipenuhi dengan ketakutan. Warrior yang melirik semua orang di sekitarnya dan berkata, aku, warrior yang, tidak akan berkembang di akademi di masa depan, aku juga tidak akan menjadi dekan perguruan rusa putih. Jadi, aku tidak dapat terikat oleh aturan akademi apapun. Apa yang kamu pikirkan tentangku tidak penting. Alasan mengapa aku berdiri di sini sekarang adalah karena dekan. Alasan mengapa aku berada di perguruan rusa putih juga karena dia, bukan karena kalian dan bukan karena perguruan rusa putih. Sebaiknya kalian perbaiki mentalitas kalian. Nah, karena kalian berada di kapal awanku, aku harap kalian mengikuti aturanku, jika tidak, langsung keluar. Mengatakan itu, warrior yang membanting kapal awan. Duar.
Seluruh kapal awan bergetar hebat. Warrior yang berkata, "Sekarang, hentikan kapal awan, jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya." Setelah 2 napas, kapal awan berhenti. Warrior yang melirik semua orang dan berkata, "Jika tidak menyukaiku, atau merasa tidak nyaman, kalian dapat mengikutinya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menghentikan kalian. Kalau ingin melapor kepada dekan, terserah." Dia tidak ingin membuang waktu dengan para siswa ini, baginya, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kali ini, semua orang tidak terkejut, tetapi ketakutan. Baru sekarang mereka memahami kebenaran. Artinya, hidup dan mati mereka sebenarnya tidak berharga di mata Warrior Yang. Warrior yang datang ke sini, bukan karena mereka sama sekali, tetapi karena cinta dekan. Sebelumnya, mereka menerima begitu saja, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa Warrior yang berutang kepada mereka. Di lapangan, Jeffrey Lee menatap Warrior yang dengan dingin, lalu melompat keluar dari kapal awan dengan gerakan, dan selusin orang di belakangnya melompat keluar tanpa ragu-ragu. Warrior yang, Feng Shui berubah, penghinaan hari ini, aku, Jeffrey Lee sudah mencatatnya. Sebaiknya kamu berdoa jangan sampai jatuh suatu hari, kalau tidak aku akan membalasnya 100 kali lipat. Di langit, suara Jeffrey Lee datang. Bagaimana Jeffrey Lee bisa berdamai jika dia pergi tanpa meninggalkan 2 putaran kata-kata kasar? Warrior yang sedang berjalan menuju kotak kapal awan tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat ke langit, dan berkata, Feng Shui-nya berbalik. Aku ingin lihat, kehilangan nyawa, bagaimana akan berbalik. Suara itu jatuh, Warrior yang menghunus pedangnya dan menebas dengan tajam, energi pedang menyapu langit dan menghilang di ujung langit. Ah! Sesaat kemudian, teriakan Jeffrey Lee datang dari ujung langit, serta teriakan para siswa yang telah pergi bersama Jeffrey Lee sebelumnya. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mundur selangkah. Ketika mereka melihat Warrior yang, mata mereka penuh kejutan dan ketakutan yang mendalam. Warrior yang mengabaikan semua orang, berbalik dan berjalan ke dalam ruangan pada saat yang sama, suaranya datang dari ruangan, berbalik dan pergi ke alam 1000 bulu. Di lapangan, semua orang masih shock. Warrior yang ini benar-benar berani membunuh mereka, dia tidak bercanda. Setelah beberapa saat, Lydia Qiu berkata, aku masih meremehkan kekejamannya. Jeffrey juga meremehkannya. Kita semua sudah meremehkan, kata Zuni. Setelah lama terdiam, Lydia Qiu berkata, dia baru saja berkata untuk berbalik dan pergi ke alam 1000 bulu. Pergi dan tanyakan apa maksudnya. Zuni mengangguk dan berjalan menuju ruangan Warrior yang. Di dalam ruangan, Warrior yang duduk bersila di tanah, sebuah batu kecubung di tubuhnya memancarkan aliran energi spiritual yang stabil untuk diserapnya. Dalam pertempuran sebelumnya dengan lelaki tua itu, dia membuang banyak energi hitam dan harus menebusnya. Pada saat ini, Zuni berjalan ke dalam ruangan. Dia duduk bersila di depan Warrior yang, dan berkata, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu pergi ke alam 1000 bulu? Warrior yang membuka matanya untuk melihat Zuni dan berkata, apakah menurutmu kita bisa kembali ke perguruan rusa putih sekarang? Kenapa kita tidak bisa kembali? Zuni bingung. Dengan kapal awan di sini, kita bisa melakukannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, di luar kota Bangau Putih, ada 5,5 kaisar yang menjaga. Setengah kaisar barusan dan orang-orang kuat itu, pasti sudah bergegas kembali ke kota Bangau Putih.
Sekarang kita kembali, kita tidak bisa memasuki kota sama sekali, juga tidak bisa memasuki kota. 6,5 kaisar dapat menghancurkan kita sepenuhnya dalam sekejap. Lalu apa hubungannya ini dengan kepergianmu ke dunia 1000 bulu? Sunni bingung. Bagaimana menurutmu? Warrior yang bertanya secara retoris. Sunni berpikir sejenak, dan tiba-tiba matanya melebar. Dia menatap warrior yang dengan ngeri dan berkata, kamu akan menyerang Sekte Senba. Bersambung.